Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Indo Interpretation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang interpreter yang qualified, yang terbaik ya. Semoga rekan-rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar dengan baik pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada apa saja komponen-komponen untuk menjadi interpreter yang qualified atau yang terbaik, mungkin kita perlu tahu dulu sedikit tentang fakta pekerjaan di bidang interpreter ini. Yang pertama, biasanya bachelor degree which detailed knowledge is enough to make an entry as interpreter. Jadi untuk menjadi seorang interpreter itu bachelor degree sarjana itu sudah bisa untuk menjadi persyaratan masuk ya. Jadi kalau kita melamar menjadi seorang interpreter, apapun gelar kita, paling tidak kita sarjana, kita sudah bisa untuk menjadi seorang interpreter ya. Jadi tidak harus bahasa Inggris untuk itu menjadi seorang interpreter. Jurusan lain pun juga bisa untuk jadi interpreter selagi mereka menguasai dari bahasa apa yang akan digunakan seperti itu. Job outlook from 2016 until 2026 gain a significant growth, i.e. about 18%. Jadi pencarian kerja dari 2016 sampai 2026 itu sungguh sangat signifikan, di mana ada lowongan pekerjaan sebanyak 18% ya untuk bidang interpreter. Jadi lumayan banyak ini ya. Industry and national and international interpretation expected to mushroom with higher percentage in the coming years. At least within the next 10 years, it is estimated to grow by about 29% ya between 2014 2024. Jadi kalau kita melihat pada bagian ini, baik pada industri nasional dan internasional, jadi perkembangan dari interpreter itu sungguh sangat signifikan sekali ya. Itu hampir 29% ya. Bahkan di negara Amerika gitu ya, dan juga Inggris, hal ini sungguh sangat naik dengan signifikan. Artinya apa? Perkembangan dunia interpreter saat sekarang ini sungguh sangat diminati ya. Sungguh sangat diminati oleh orang karena dunia sekarang tuh lebih kepada dunia komunikasi ya. Komunikasi, apalagi komunikasi digital ya. Semua orang harus cepat mendapatkan informasi seperti itu. In some countries people speak over 200 different languages. Jadi pada beberapa negara hampir lebih 200 bahasa itu muncul ya dalam satu negara ya. Jadi ataupun di beberapa negara, jadi orang berbicara mungkin bahasa-bahasa yang banyak ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi seorang interpreter untuk bisa menjadi menggunakan kemampuannya untuk mengolah bahasa ya. Apakah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Jepang sebagainya, itu bisa menjadi sumber pekerjaan kalau memang kita yakin untuk menjadi seorang interpreter seperti itu. Next, according to the statistics report, employment interpretation in the US will increase rapidly by 2022. Nih laporan dari negara-negara berkembang sendiri, dapat kita lihat bahwasanya pekerjaan dengan jenis interpreter ini sungguh akan menjanjikan ya pada beberapa tahun ke depan katanya. Dan terakhir, interpretation professionals job will become one of the fastest growing occupation. Jadi pekerjaan pada bidang interpreter ini akan lebih cepat berkembangnya ya, akan lebih banyak dibutuhkan karena memang dunia sekarang itu adalah dunia komunikasi ya. Orang yang mendapatkan semua dengan segera, cepat ya.
tidak lama-lama untuk mendapatkan informasi seperti itu. Oke, itu sedikit tentang pekerjaan interpreter, dan memang kita lihat bahwasanya pekerjaan ini sungguh menjanjikan, ya, ditambah dengan gajinya yang lumayan juga. Jadi kita kalau memang fokus sana, ya kita harus memiliki keahlian yang cukup untuk itu. Oke, bagaimana persyaratan untuk menjadi seorang interpreter yang terbaik ya? Pertama adalah accomplished knowledge of languages. Jadi keilmuan yang lengkap ya tentang bahasa. Although it may seem implicit in interpreter task, the truth is that not all of them benefit from accomplished knowledge of their working languages that they should master to do the job. This knowledge is both their passive and active language, the latter being the mother tongue that is underestimated too many times and causes at the end of the day so many problems regarding to the efficiency of the result. Artinya apa pada bagian ini? Penguasaan bahasa itu penting ya. Penguasaan bahasa itu penting. Memang katanya bahasa ibu akan sungguh sangat berpengaruh sekali ya. Sungguh sangat akan berpengaruh sekali dalam bahasa. Tapi ingat, kita kalau memang yakin kita menjadi seorang interpreter, maka kita harus menguasai juga bahasa-bahasa lain itu. Ya, tidak hanya bahasanya, semuanya kita masuk pada unsur-unsur pendukungnya. Ya, seperti budayanya, ya, pola bentuk kalimatnya, semuanya kita pelajari dengan baik sehingga ketika kita mengucapkan bahasa tersebut memang seperti dari bahasa negara itu munculnya ya. Tidak seperti dibuat-buat. Nah, jadi memang natural seperti itu dia. Jadi dia sama seperti translation, jadi ada naturalness namanya. Jadi kealamian. Jadi ketika seorang mendengar terjemahan seperti itu atau interpretasi seperti itu, memang serasa bahasa aslinya seperti itu. Jadi kita harus menguasai bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan baik. Baik itu bahasa ibu sendiri, dan juga nanti bahasa yang akan diterjemahkan bahasa targetnya apa gitu ya. Oke, ya hati-hati juga nanti jangan terlalu banyak kita kita harus latihan ya, jangan sampai tidak latihan karena nanti bahasa ibu sungguh akan mempengaruhi dari bahasa target itu sendiri. Oke, itu maksudnya. Selanjutnya adalah excellent concentration and memory. Interpreters are intermediaries between two people or more who do not speak same language, and all of in real time, unlike translation work with written document. For that reason, in order to deliver a proper job, they need a huge concentration and excellent short and medium term memory. Jadi, seorang interpreter itu harus memiliki konsentrasi yang tinggi dan memori yang tajam ya. Kenapa? Karena dia berbeda katanya dengan translator. Kalau penerjemah paper itu mudah saja nanti nampak sama kita, tapi kalau dia interpreter enggak nampak dia. Karena dia medianya adalah ucapan ya. Maka konsentrasi itu sungguh sangat dibutuhkan. Konsentrasi, bagaimana cara kita fokus kepada apa yang disampaikan, baik itu dengan menggunakan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Jadi kita tidak boleh pelupa orangnya. Kalau pelupa orangnya susah dia nanti menjadi seorang interpreter ya. Oke. Selanjutnya adalah honesty and good practice. Jadi honesty itu namanya jujur ya. This point can be applied to every professional service that wish to hire, as honesty will guarantee that the interpreter will comply with what promise and will help us to achieve our goals. Jadi honesty itu kejujuran ya. Artinya seorang interpreter itu tidak boleh berbohong. Dia misalnya dia harus menjaga rahasia kliennya gitu ya. Tidak boleh membocorkan permasalahan, juga
tidak boleh mengambil job bersamaan gitu ya. Jadi itu hati-hati dalam jadi seorang interpreter itu ya. Nah, jadi kalau memang sudah mendapatkan satu pekerjaan ya satu saja dulu, selesaikan pekerjaan dengan baik ya. Jangan meng-cancel itu karena ukuran gaji atau pendapatan yang bermasalah seperti itu. Selanjutnya adalah good practices, artinya latihanlah yang baik ya. Semakin sering kita latihan, itu akan menambah kemampuan dengan baik ya. Tidak masalah kita memang awal-awal akan merasa susah seperti itu, tapi lambat laun dengan seringnya kita latihan ya, sering latihan, maka itu nanti akan membuat kemampuan kita akan semakin lebih baik seperti itu. Next, efficient intuitive skill, intuisi. Interpreting is not exact science and definitely is not literal. It needs us to understand the correct message and its meaning. So intuitive skill to translate correctly a different language what was meant to say are fundamental. Ini semuanya intuisi ya, nalar kita, bagaimana kita dapat memahami apa yang disampaikan orang itu dengan baik walaupun memang kita baru pertama kali mendengar kata atau kalimat seperti itu. Guess bagaimana cara kita menerkanya. Jadi ini didapatkan dengan rajin membaca gitu ya, dengan memahami pokok permasalahan. Kita harus tahu konteks dari percakapan itu ataupun kalimat itu sendiri ya. Perbanyaklah ilmu, oke? Banyaklah membaca, mungkin nonton film, hal yang memang sesuai dengan bidang kita. Kalau memang kita ingin menguasai interpretation pada bidang kesehatan, maka kita harus banyak tahu tentang kesehatan itu apa gitu ya. Kalau ingin fokus kepada teknik ya tekniknya yang kita kuasai, apa saja kata-katanya ya. Hal ini untuk menambah intuisi kita dan nalar kita ya. Kadang-kadang orang juga susah untuk menangkap apa sih maksudnya, tapi kalau karena kita memahami apa yang disampaikan atau yang dimaksud, hal ini akan mudah untuk melakukan proses interpretasi itu sendiri. Jadi kita harus mengaktifkan intuisi dan nalar kita ya. Dalam proses penerjemahan, karena kita juga tidak ada membawa kamus ke depan itu, tidak ada juga transtool atau sebagainya ya. Ketika kita melakukan proses interpretasi, kita hanya punya pena dan pensil saja mungkin ya untuk mencatat ya, tapi kalau kalkulator kamus seperti itu ya jadi itu jarang, dan malah itu akan membuat kita tidak akan digunakan lagi oleh customer kita. Selanjutnya adalah passionate. Passionate ini memang yakin kita dalam bidang kita itu. The best interpreter are not worried about going over under allotted time per assignment. This person is passionate about the craft, strive to improve their cognitive understanding of language. Good interpreters are committed to helping people understand the service they deliver is more than word for word interpretation. Jadi seseorang yang memang yakin di interpreter ini memang passionnya di sana, artinya memang dia harus gali kemampuannya sebaik-baiknya ya. Ini bukan hanya masalah berkah saja ya, ini sifatnya harus latihan kita, dan memang kita harus fokus di sana ya, supaya kemampuan kita itu dapat berkembang dengan baik ya. Ini juga akan melatih kemampuan otak kita, melatih keilmuan kita. Oke. Jadi kalau memang kita tidak punya bakat di sana, kita bisa mengasahnya ya. Ada orang yang sebentar diajarkan itu langsung tahu maksudnya, tapi ada juga orang yang lama untuk mendapatkan keilmuan tersebut. Tidak masalah, yang penting asal rajin dalam belajar dan tekun untuk itu, suatu saat akan bisa ya, asal jangan mudah menyerah seperti itu. Next, knowledgeable artinya seorang interpreter itu dia tahu banyak keilmuan ya. Jadi ketika dia mengetahui banyak ilmu, itu akan mudah percakapan itu untuk diinterpretasinya. To be bilingual, multicultural is not only prerequisite to become professional interpreter. To be qualified interpreter must complete advanced education and training program to perfect the skill. In addition to language knowledge, like dialect, vocabulary, industry precision, add the marketability of an interpreter skill set.
Jadi paling tidak pendidikan, pelatihan juga workshop seperti itu mungkin kita perlu ikuti ya untuk menambah keilmuan kita. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita punya seperti itu. Dengan seringnya kita latihan, berbagi ilmu gitu ya. Nah, itu akan membuat diri kita akan lebih cepat dalam berkembang ya menjadi seorang interpreter seperti itu. Oke. Selanjutnya ada ethical. Ini etis ya. Did you know that interpreters are not considered part of the conversation? While they are physically present, their purpose is to enable communication between two or more people who do not speak the same language. Jadi, interpreter itu sebenarnya adalah menjadi penengah ya daripada kedua orang ya, yang tidak memiliki bahasa yang sama gitu ya. Within this mind, the best interpretation service are delivered with the client privacy and security in mind. Jadi, menyampaikan apa yang ada di disampaikan oleh klien kita atau customer dan menyimpannya dalam pikiran kita. Confidential information is discussed during legal, healthcare, insurance, meeting, sebagainya. Jadi intinya semua informasi yang sudah disampaikan itu tidak boleh dibocorkan lagi ya. Jadi informasi itu hanya berlangsung pada tempat dan kejadian seperti itu. Then working well under pressure artinya dapat bekerja di bawah tekanan, ini betul. Kadang-kadang kita bisa 1 jam nih yang diperkirakan tapi bisa 2 jam atau 3 jam seperti itu ya. Kadang-kadang ada banyak pekerjaan juga ya. Dari seorang interpreter itu waktu juga kadang-kadang acara terlambat gitu ya. Kadang-kadang ada banyak customer juga yang perlu dikerjakan dalam beberapa waktu. Hal seperti ini yang membuat kadang-kadang tekanannya begitu banyak gitu ya. Belum lagi permasalahan diri kita sendiri yang mungkin kadang-kadang tidak pas atau kurang cocok dengan keilmuan, tapi kita tetap melakukannya seperti itu. Jadi bekerja di bawah tekanan ini hal yang paling sering dalam dunia interpreter atau interpretasi ya. Penting kita tetap mencoba, yakin jangan sampai kita malas untuk latihan seperti itu. Oke. Yang terakhir itu culturally diverse. Along with good people skills come cultural knowledge. To be perceptive and communicative, interpreter must be culture diverse to be able to accurately communicate. Artinya apa? Seorang interpreter itu harus menghargai budaya, apapun budayanya, jenis, warna kulit, ya, tinggi badan, cantik, sebagainya, itu harus dihargai oleh seorang interpreter ya. Dia harus tidak boleh memilih-milih siapa customer atau kliennya ya. Nggak boleh rasis seperti itu. Jadi harus dihargai sebaik mungkin ya. Jangan sampai nanti memilih-milih ya, itu yang akan nampak ataupun memilah-milah itu nanti akan merusak sendiri dari proses komunikasi dari seorang interpretasi seperti itu. Oke, dan juga ingatkan nanti bahasa tubuh dari seseorang itu juga berbeda antara satu bahasa dengan yang lain, tidak sama. Dan itu yang harus dipahami oleh seorang interpreter itu. Karena berbeda negara dia akan berbeda pula bahasa tubuhnya. Itu yang harus kita pahami dengan baik sebagai seorang interpreter. Oke. Oke, kira-kira itulah topik kita untuk hari ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami dengan baik apa yang menjadi syarat untuk menjadi seorang interpreter. Mungkin secara teori dia akan sederhana dapat dipahami seperti ini, tapi dengan seiringnya waktu dan perkembangan diri kita, nanti dia akan menjadi natural, dia akan alami, dia nanti kalimat-kalimat yang muncul gitu ya, kosa-kosa kata yang cocok untuk dari apa yang kita sampaikan ya. Jadi teruslah belajar, jangan sampai merasa bosan atau menyerah terhadap bagaimana menjadi seorang interpreter yang terbaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.